Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan template skripsi yang sebelumnya sudah saya minta kalian untuk download dari website Fakultas Teknik ya, di ft.uhamka.ac.id. Nah, di sana ada file panduannya, kemudian ada file Word-nya. File Word-nya itu sudah dibuat sesuai dengan template yang ditetapkan oleh panduan. Jadi yang kalian lakukan hanyalah bagaimana cara penggunaan template tersebut. Nah, akan tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur penulisan dari suatu penulisan ilmiah kalau kita menggunakan struktur penulisan bertingkat. Jadi struktur penulisan bertingkat ini nanti gunanya adalah mempermudah kalian dalam menyusun sebuah penulisan ilmiah. Nah, di sini latar belakangnya kenapa dibuat, karena penulisan karya ilmiah wajib dilakukan oleh mahasiswa ataupun dosen. Kemudian keterampilannya tidak diperoleh di kampus. Mahasiswa menggunakan MS Word tapi belum memaksimalkan fungsi dan fasilitas yang dimiliki program tersebut. Tanpa memaksimalkan fasilitas yang ada, maka penulisan karya ilmiah menjadi sangat memakan waktu di bagian editingnya dan berpotensi menghasilkan kesalahan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan yang menggunakan fasilitas Typesheet. Nah, sehingga di sini saya mencoba membantu mahasiswa dosen ataupun umum yang ingin menulis karya ilmiah dalam hal penyuntingan naskahnya. Kemudian kita juga bisa memaksimalkan fasilitas yang sesungguhnya sudah ada namun belum banyak dimanfaatkan pada Microsoft Word. Nah, kemudian tutorial ini bermanfaat untuk mahasiswa yang akan atau sedang melakukan penulisan skripsi, kemudian dosen yang sedang dan akan membuat tesis ataupun disertasi, serta pelajar SMA atau SMK yang akan membuat karya ilmiah, dan umum yang sedang atau ingin menulis buku teks. Nah, ini harusnya lama pelatihannya 4 jam. Kemudian saya jelaskan dulu ya mengenai teori dari penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah kita harus mengenal dulu format-format penulisan karya ilmiah. Kemudian kita juga ada pengenalan macam-macam penulisan daftar acuan dan penelusuran daftar pustaka. Kemudian pengenalan struktur penomoran bertingkat, dan yang terakhir adalah membentuk outline penulisan. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa outline dari penulisan itu terdiri dari beberapa level. Kita bisa buat sesuai dengan kebutuhan. Level yang paling tinggi kita namakan level 1, kemudian level selanjutnya level 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini penggunaan Stylesheet ini nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita membuat caption ya, kemudian melakukan citasi, kemudian bagaimana menyusun daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Nah, nanti kemudian juga akan dilakukan bagaimana mengatur halamannya. Kemudian yang melatar belakangi tutorial ini adalah karena sering kita menggunakan penyusunan daftar isi itu secara manual ya. Jadi kita harus buat daftar isi yang seperti ini kan. Jadi di sini ada subbab, misalkan subbab, kemudian di sini halamannya. Nah, ini kalau kita menggunakan Stylesheet, semua pembuatan daftar isi ini
bisa kita lakukan secara otomatis tanpa harus mengetik satu-satu secara manual, kemudian merujuk halaman berapa, tidak gitu. Jadi tidak seperti itu kita kerja. Nah, kemudian daftar gambar juga sama, bentuknya seperti ini. Ini akan keluar kalau kita sudah melakukan penamaan atau identifikasi dari setiap gambar yang kita tulis. Nanti daftarnya akan keluar secara otomatis. Nah, kemudian kita akan identifikasi struktur penulisan ya. Jadi tadi sudah dibilang outline penulisan itu kita bisa buat menjadi beberapa level. Nah, untuk yang judul bab kita bisa jadikan level penulisan yang paling tinggi atau tadi adalah level pertama. Kemudian subbab dijadikan level-level di bawahnya. Ya, sesuai jumlah subbabnya, berapa subbab yang kita inginkan. Nah, jadi di sini adalah judul bab ya, kita bisa jadikan dia level 1. Ya. Kemudian di level kedua ini bisa kita tujukan kepada subbab di bawah bab ya. Jadi contoh penomorannya adalah kalau tadi dia babnya di level pertama bab 1, berarti subbabnya di sini adalah subbab 11. 1 ini adalah dari babnya, 11 berarti adalah bagian pertama dari bab 1. Nah, kemudian level ketiga dan keempat bisa kita buat selanjutnya. Nah, ini ada level ketiga. Artinya adalah bahwa judul ini ya, judul subbab ini berada di bab kedua ya, di bagian pertama dan di bagian pertama dari subbab ke 2.1. Kemudian level yang keempat ini ya. Jadi ini adalah subbab di bawahnya lagi. Jadi 2.1.1.1. Kalau nanti kita butuh sampai 5 level, kita bisa tuliskan sampai 5 level. Tapi untuk membuat supaya tidak terlalu panjang angka ini, di level kelima kita bisa buat dia misalkan ada 2.1.1.1 titik abjad A, B, C atau D gitu, supaya mengurangi deretan angka yang terlalu panjang. Oke, kemudian ini mengatur ukuran kertas, batas penulisan sudah tahu ya, tapi nanti di template itu semua sudah terbentuk gitu. Jadi sudah ukuran A4, kita tinggal pakai. Kemudian ini pengaturan lebar tepi halaman, caranya seperti tadi. Nah, kemudian ini adalah kalau kita mau mulai pilih outline ya, penulisan outline-nya, struktur penulisan bertingkatnya. Nah, di sini adalah struktur dari penulisan ilmiah ya, yang kita gunakan ya. Jadi di bagian saya bagi menjadi 3 bagian ya, struktur penulisan ilmiah ya. Yang pertama adalah bagian pembuka. Bagian pembuka itu ada mulai dari judul ya sampai ke abstrak ya. Tapi diantaranya ada lembar pengesahan, persetujuan, pernyataan kasihan diisi, kata pengantar, daftar isi. Nah, kalau di sini masih contoh yang lama ya, di template itu ada. Kalau di template itu mulai dari judul sampai dengan daftar lampiran ya. Jadi abstrak adanya sebelum daftar-daftar ini ya, setelah kata pengantar kalau tidak salah di template yang baru. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah bagian isi ya. Bagian isi itu terdiri dari mulai bab 1 sampai dengan bab 5 ya. Bab 1 sampai dengan bab 5 isinya mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Nanti kita lihat ya ke template-nya, strukturnya ya seperti apa yang di template tersebut. Nah, kemudian bagian akhir itu adalah daftar referensi atau daftar acuan dan
lampiran-lampiran yang kita butuhkan. Kebetulan di sini belum saya tulis ya. Jadi ada daftar lampiran dan daftar acuan ya. Urutannya daftar acuan dulu, kemudian daftar lampiran. Ya, mungkin di sini dulu tutorialnya. Di file yang selanjutnya saya akan jelaskan mengenai penggunaan template-nya.